Makanya ibu-ibu contohkan ya kepada anak-anak marah yang sehat itu seperti apa, dan it's normal to be angry. Justru nggak normal kalau kita nggak pernah marah sama sekali. Orang yang nggak pernah marah sama sekali itu berarti nggak sehat dia secara psikologisnya. Nah, nyontohinnya gimana? Kita ungkapkan kepada anak kita. Misalnya ya, dia udah kita peringatin jangan lari-lari di dalam rumah. Kalau mau main tuh di luar gitu ya. Ini mau bentar lagi ada tamu, tiba-tiba perang gitu. Kita udah tegur tuh sebelumnya, tapi tetap aja gitu. Nah, kita ekspresikan marah dengan mengatakan, mama kecewa. Mama sudah tegur kalian berulang kali, kalian tidak mendengarkan. Mama harap ini semua sudah dibereskan kembali dan jangan sampai terulang lagi. Kenapa saya tidak mencontohkan untuk menyebut masalah gelas yang tumpah itu? Karena yang menjadi penting di sini bukan si gelas itu, tapi mereka yang tidak mau mendengarkan teguran mama di awal. Itulah yang penting. Jauh lebih penting daripada gelas yang pecah itu. Gelas pecah bisa kita beli, tapi mereka yang tidak mendengarkan kita itu sangat-sangat fatal. Dan itulah yang kita ungkap. Mama kecewa, kalian tidak mendengarkan mama, padahal tadi sudah mama tegur berulang kali. Jadi kita ungkapkan perasaan kita di awal, mama marah, mama kecewa. Gunakan kosakata emosi yang luas. Ya, jangan cuma marah aja, kecewa, menyesal, terpukul. Ini kosakata emosi ini tuh anak-anak belajarnya dari kita loh. Ya, dan ini mengkayakan EQ mereka, emotional quotient mereka. Terus setelah kita ungkapkan emosi kita apa, kita ungkapkan penyebabnya. Jangan sampai anak-anak kita menebak-nebak gitu. Ini kan banyak ya orang tua yang misalnya mamanya ngambek gitu selama seminggu gitu. Nah, suami sama anak-anak sikut-sikutan, kamu yang buat salah ya, kamu ya gitu ya. Iya, nggak tahu kesalahannya apa. Gimana bisa memperbaiki kalau kesalahannya aja kita nggak tahu gitu. Makanya selain kita ungkapkan emosi kita, ungkapkan juga penyebabnya. Dan penyebabnya harus jelas ya. Jangan kemudian disandingkan dengan kesalahan-kesalahan lalu. Ini banyak kan ya kita yang ngungkit-ngungkit jadinya. Kemarin kayak begini juga, sekarang gini juga. No, cukup kesalahan di saat itu saja. Gitu ya. Dan yang terakhir kita ungkapkan harapan kita apa? Harapan kita yang Bunda harap ini semua beres ketika nanti Bunda datang dan tidak terulang lagi. Ini penting banget, jangan kita yang menyelesaikan masalahnya. Anak kita sudah melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab. Jadi kita harus ungkapkan ke dia, Bunda harap ketika Bunda nanti balik dari dapur, ini sudah harus beres semua. Mereka harus bertanggung jawab. Ini mengajarkan pada anak-anak bahwa it's okay to make mistakes. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah kamu bertanggung jawab atas kesalahanmu. Kamu menyelesaikan masalah yang kamu timbulkan. Ini mengajarkan anak untuk dewasa. Sekarang kan begitu banyak orang yang udah tua, udah usia 40-an, tapi tiap kali dia melakukan kesalahan, dia malah limpahkan kesalahan itu pada orang lain. Banyak banget kasus perselingkuhan, di mana si istri bilang, Bu, saya udah bilang ke suami saya betapa marahnya saya karena dia selingkuh. Tahu nggak Bu, yang dia lakukan malah dia salahin saya balik. Andai kamu nggak kayak begini, saya mungkin nggak bakal selingkuh. Artinya usia mental dia masih kayak anak umur 7 tahun. Tiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. I am wrong, saya salah. Dibutuhkan mental yang dewasa untuk mengakui itu. Saya salah, saya khilaf. Dan butuh mental yang dewasa lagi yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Saya berani menanggung resikonya. Saya akan menjalankan konsekuensinya dengan penuh tanggung jawab. Dan itu kita yang harus mengajarkan anak-anak kita.